mahasiswa Universitas Rolew tahun 2020 yang dilaksanakan mulai hari tanggal 11 November tahun 2020 sampai dengan 15 Desember tahun 2020. Saya mengatakan Bapak Kusmi, silakan berinteraksi dengan masyarakat, silakan berbuat yang terbaik untuk masyarakat.
Kita lagi. Hai guys. Ada juga pemiliknya, jadi yang menguasai adalah negara. Jadi kalau seandainya dia mengajukan untuk mendapatkan sertifikat tanah di tempat tersebut, dia yang harus didahulukan untuk mendapatkan hak miliknya. Biasanya kalau bentuknya kayak begitu ya, apa yang paling lama yang memelihara tanah tersebut itu yang didahulukan. Nah, mungkin kita biasanya dapat di desa-desa ataupun di perbukitan, itu punya nggak ada haknya, nggak ada pakainya, tapi yang dia tempatin di situ ya dia hanya memelihara, menempati. Tetapi kalau seandainya untuk diturunkan pilihannya untuk mendapatkan hak, orang yang menempati tempat tersebut ya, untuk mendapatkan haknya. Jadi di pasal 2 itu dia mengatur peruntukan, dia mengatur juga bagaimana perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan terhadap atas tanah dan hubungan-hubungan manusia atau orang-orang atau badan hukum terkait dengan tanah tersebut. Nah, lanjut lagi ke pasal 3-nya Undang-Undang Pokok Agraria, dia bicara tentang masalah hak wilayah atau yang hak yang terkait dengan berupa apakah itu milik masyarakat adat, sepanjang itu masih berlaku maka masih akan tetap dihargai. Nah, biasanya kita di sini mungkin ada peninggalan hak wilayah Masih mati juga apa? hak milik oleh bangsa lain, makanya keluarlah undang-undang tersebut, undang-undang dasar, kemudian diaplikasikan kepada Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Itu sifatnya lebih sosial. Di pasal 1-nya juga daripada undang-undang tersebut mengatakan salah satu poin, negara tidak memiliki tanah, tapi negara menguasai tanah sepenuhnya. Istilahnya menguasai tanah itu bumi, disingkat bara namanya biasanya. Bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara. Kemudian setelah itu baru turun pasal 2-nya. Di pasal 2-nya di situ negara mengatur peruntukan untuk siapa tanah tersebut. Jadi banyak kita lihat tanah-tanah ada yang tanah tidak ada tuannya, tidak ada apanya, itu dikuasai negara, nanti diperuntukkan untuk masyarakat. Sehingga biasanya yang terjadi ada masyarakat yang tidak punya tanah tapi menetapi tanah tersebut, dan kebetulan tanah tersebut tidak ada juga pemiliknya, jadi yang menguasai adalah negara. Jadi kalau seandainya dia mengajukan untuk mendapatkan sertifikat tanah di tempat tersebut, dia yang harus didahulukan untuk mendapatkan hak miliknya. Biasanya kalau bentuknya kayak begitu ya, apa yang paling lama yang memelihara tanah tersebut itu yang didahulukan. Nah, mungkin kita biasanya dapat di desa-desa ataupun di antara sertifikat dengan tanah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi bukan berarti
semua tanah-tanah di Indonesia itu sudah disertifikatkan. Masih banyak yang belum disertifikatkan. Makanya tidak tanggung-tanggung untuk pemerintah kita, Presiden Jokowi, kalau di Jawa ya, bahkan di Lampung, di Papua juga melakukan pemberian sertifikat tanah. Nonton di televisi kan? Nah, kenapa diberikan sertifikat tanah? Agar satu memberikan kepastian tentang tanahnya, memberikan jaminan kepada orang yang punya tanah bahwa dia ada sertifikatnya, kemudian memberikan informasi kepada orang lain, kepada masyarakat umum, bahwa tanah tersebut sudah ada yang memilikinya. Itu salah satu kiranya 3 hal itu yang merupakan bagaimana urgensi daripada sertifikat tersebut ya. Tapi sebelum kita bicara tanah dulu ya. Tanah ini penting, bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dinyatakan di pasal 33, bumi dan segala isi. Kiranya 3 hal itu yang merupakan bagaimana urgensi daripada sertifikat tersebut ya. Tapi sebelum kita bicara tanah dulu, tanah ini penting, bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dinyatakan di pasal 33, bumi dan segala isinya dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara itu digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Itu pasal 33. Jadi harus diketahui negara itu tidak mempunyai tanah, tidak memiliki tanah, tetapi negara menguasai tanah. Ada perbedaan antara memiliki dengan menguasai. Kenapa pasal itu muncul? Filosofisnya satu, kita terlalu lama dijajah. Dijajah oleh bangsa lain, makanya keluarlah undang-undang tersebut, undang-undang dasar, kemudian diaplikasikan kepada undang-undang pokok agraria, undang-undang nomor 5 tahun 1960. Itu sifatnya lebih sosial. Di pasal satunya juga daripada undang-undang tersebut mengatakan salah satu poin, negara tidak memiliki tanah. Menunggu terus untuk melakukan sesuatu. Kami berharap itu yang lebih disuruh kerja lah, yang lebih daripada yang kami lakukan. Kedepannya kalau ada yang masuk yang diarahkan yang punya keterangan, karena kami hanya pengadilan kalau diajar kalau ada yang di dalam ada kita tapi hanya sama absensi ya Pak. Kami sama Nurul dua itu Pak. Sekarang kita yang terlambat datang, kita baru cepat pulang sekarang. Iya Pak. Soalnya Apa Jo? Kau ulangi dulu tadi Jo. Jelas. Nah, yang pertama terkait dengan lebih disuruh lagi Pak. oh, yang pertama itu terkait dengan kalau misalnya ada misalnya kegiatan, anggap saja lah yang banyak